Hai guys, assalamualaikum. Assalamualaikum. Welcome back to our channel. Hari ini kita akan membahas tentang kucing ragdoll. Nah, kenapa kita membahas kucing ragdoll? Karena kita memiliki 4 kucing ragdoll, dan juga di Indonesia itu katanya masih belum banyak kucing ragdolls ya. Yang lebih banyak itu malah yang British Shorthair atau kucing Persia. Sedangkan yang ragdoll ini katanya sih masih belum terlalu common lah istilahnya. Jadi kita akan memperkenalkan karakteristiknya ragdoll itu seperti apa membedakan antara kucing ragdoll dengan kucing lainnya. Nah, yang sekarang ini yang saya pegang ini namanya Ben. Ben ini bapaknya dari kucing-kucing kita. Nah, Ben ini umurnya masih 2 tahun, tapi ukurannya itu besar banget. Besar banget guys. Dia Berat. gede dan juga beratnya itu mungkin ada 4,5 5 kilo, ada 5 kiloan ya. Nah, ini Ben. Nah, yang sedang makan dengan Indra sekarang itu adalah Istrinya. Ini istrinya, mamanya dari 2 kucing kita yang 2 ya. Ini Bel. Nah, kucing ragdoll ini warnanya itu beda sama warna kucing yang lainnya. Mereka itu biasanya saat mereka lahir warna mereka itu putih semua. Nah, tapi setelah beberapa tahun warna mereka itu akan berubah dan semakin gelap, warnanya semakin gelap, dan itu akan muncul di sekitar kuping, di sekitar kupingnya, matanya, dan juga seperti Bel. Nah, itu warnanya ada di mulut, ada di mukanya. Nah, nanti juga warna ini berubah sesuai dengan suhu tubuh dia. Seperti Ben, dia sekarang warnanya itu seperti warna punggung dia itu sudah berubah menjadi warna coklat, sebelumnya itu warna putih gitu. Dan akan berubah terus Dan ya. dia warnanya semakin gelap terus. Nah, ini masih belum terlalu gelap ya. Dia masih agak sedikit gelap. Nah, kucing ragdoll ini juga karakteristiknya itu mereka memiliki warna matanya itu sangat warna biru. Jadi katanya sih kalau misalnya warna matanya nggak biru, berarti dia bukan kucing ragdoll. Nah, jika kalian lihat di sini, Belnya lihatin warna matanya. Nah, ini Bel. Itu warna matanya kelihatan kan, warna birunya tuh. Nah, ini Bel. Yang ini? Nah, ini nama kucing kita Pinkie Pie. Ini anaknya yang perempuan, yang betina. Kupingnya unik guys. Kupingnya itu kayak pita gitu. Ada pinknya begitu. Nah, kalau yang ini Bel ini adalah Blue Point Ragdoll karena dia warnanya abu-abu, tetapi lebih ada hue kebiru-biruan. Sedangkan Ben yang tadi itu dia adalah lilac point ragdoll karena warnanya itu keungu-unguan, ada sedikit warna ungu keping-pingan di warna coklatnya, makanya dia itu beda. Nah, kucing ragdoll ini juga rasnya belum terlalu lama ya. Itu baru ada sejak tahun 1960-an dan itu berasalnya dari Amerika. Nah, dia ini sangat gentle dan juga suka digendong. Biasanya suka digendong dan suka nempel, suka ngikutin kita kemana aja ya. Bisa diajarin. Dan juga kalau Bel ini dia suka main bola. Jadi kalau kita lempar bola, dia akan kejar bolanya. Dan juga suka Dan yang namanya kucing ya. Bukan hanya dikejar, tapi diambil bolanya, digigit dan dikasih ke kita lagi. Seperti anjing. Jadi bagusnya kucing ragdoll ini mereka itu playful. Mereka itu suka bermain sampai mereka umur 3 tahun. Biasanya kalau kucing itu suka bermainnya cuma sampai umur 1 tahun, dan setelah itu mereka lebih kalem. Kalau kucing ragdoll mereka itu suka bermain sampai umur mereka 3 tahun. Nah, dan ragdoll ini juga mereka itu sangat friendly. Mereka suka ngikutin kita kemana aja. Dan juga sukanya kalau misalnya kita lagi duduk, mereka akan duduk di sekitar kita. Jadi mereka akan
kebanyakan ya kucing kadang kalau kucing kita sih mereka nggak mau duduk di atas tempat, di atas paha kita atau di atas dada kita, Di kepala ada duduknya. tapi mereka suka duduk di samping kita nemenin gitu ya, kemana kita pergi mereka temenin. Kalau misalnya kita ke kamar mereka juga semua ikut ke kamar gitu ya, mereka sangat friendly. Yang ini namanya Maple guys. Ini susah banget kalau untuk dikumpulin satu-satu ya, untuk bisa ngumpulin berbaris begitu susah banget mereka. Ya. Nah kalau mereka ini masih umur 6 bulan Ya. September. Ini Pinkie Pie, ini Maple. Ini anak kesayangan saya. Kalau lihat wajahnya ngambek terus ini, wajahnya ngambek. Nah jadi dan mereka ini bulunya itu ya namanya kucing pasti bulu rontok ya, tapi mereka bulunya itu medium, jadi nggak terlalu panjang dan coatingnya itu cuma 1 lapis, jadi mereka ini sangat gampang disisir dan juga nggak perlu seminggu sekali disisir, 2 minggu sekali juga boleh. Dan itu mereka nggak clumpy, jadi biasanya kalau bulunya terlalu panjang itu mereka gampang menyatu gitu, mengeras. Ya. Nah kalau ini mereka enggak, jadi bulu mereka itu halus seperti bulu rabbit, apa ya? Iya, Kelinci. Bulu mereka itu halus seperti bulu kelinci. Dan kebiasaan mereka itu tidur di kamar kita guys. Apalagi kalau udah subuh itu seperti jam beker, mereka membangunkan kita gitu setiap pagi bangun subuh. Yang gigit kaki, yang gigit tangan, jadi disuruh bangun kita suruh sholat subuh gitu guys. Nah kucing ragdoll ini hampir sama ya kayak anjing, mereka suka bermain dan mereka juga very playful dan mereka loyal ya. Mereka kalau misalnya ditinggal aja seminggu mereka itu bisa sedih, stres gitu, mereka bisa stres. Jadi kucing ragdoll ini mereka sangat loyal. Kalau kalian suka traveling nggak cocok ya ragdoll. karena mereka nggak suka untuk ditinggal-tinggal. Iya. Sejak umur mereka 3 minggu kita udah ajarin mereka untuk pipis di liternya. Jadi mereka udah terajar untuk pipis di tempatnya. Nah kucing kita semua ini sudah kita diseks. Jadi mereka yang Bell sama Ben itu udah punya anak 2, yaitu Maple sama Pinkie Pie. Tapi setelah itu kita langsung diseks, dan juga Maple sama Pinkie Pie juga kita udah diseks. Jadi mereka udah kita sterilkan. Jadi dimandulkan di seks itu guys. Kalau ada yang nggak tahu, istilahnya mereka dimandulkan. Nah kalau di Australia itu harga untuk mensterilkan kucing itu adalah sekitar 5 jutaan atau 4,5 jutaan lah ya, $450 itu tapi itu udah termasuk vaksin. Jadi katanya kalau di Indonesia mungkin lebih murah ya kalau untuk mensterilkan kucing. Kalau di sini semua serba mahal, jadi kalau untuk dokter pun juga sangat mahal. Oh ya yang kalau ada yang tanya kenapa sih harus dimandulkan, kenapa harus disterilisasi kucingnya, tidak kasihan apa gitu. Jadi yang bisa saya jawab salah satunya supaya mereka itu tidak kawin bentar-bentar kawin dan punya anak terus guys, karena mahal di sini. Dan yang kedua itu biasanya yang jantan itu suka pipis sembarangan gitu. Kita kan sholat di sini guys, jadi terlalu merepotkan kalau untuk selalu ngecek setiap pagi setiap malam pipisnya di mana-mana gitu. Mungkin ada tambahan dari ini. Ya, kalau misalnya kita diseks kucing itu, kalau dokter itu sangat menyarankan, itu mereka sangat merekomendasikan, karena pertama juga untuk kesehatan mereka. Karena kalau kucing itu mereka gampang kena kanker. Jadi makanya mereka itu harus diseks. Dan kedua juga kalau mereka diseks, mereka itu lebih tenang, pembawaan mereka itu lebih tenang. Dibawa kabur.
Jadi mereka itu kalau kucing nggak didisex, mereka itu sangat agresif ya. Apalagi kalau kucing jantan, mereka akan sangat agresif, mereka pipis sembarangan, mereka akan meong-meong keras banget ya suaranya, dan mereka tuh lebih suka berantem. Tapi kalau mereka udah didisex, mereka itu akan lebih tenang. Jadi mereka itu karena sudah tidak ada keinginan lagi untuk berhubungan. Jadi mereka itu lebih tenang, pembawaannya mereka itu lebih kalem gitu. Dan juga sayang ya guys, kalau misalnya kita kucing hamil terus beranak, dan anaknya kita harus, kadang-kadang orang nggak sanggup untuk menjaganya dan mereka terpaksa harus dibuang. Itu kan kasihan banget kan kalau kita buang kucing. Jadi lebih baik kita disex daripada kita menyia-nyiakan kucing, menelantarkan mereka. Jadi lebih bagus kalau mereka itu disex. Kalau untuk kalian ingin menjual hewan, apalagi di Sydney itu semua ada aturannya guys. Jadi kucing itu wajib ada microchipnya. Jadi dan kita udah harus daftarkan ke council atau ke apa namanya, ke pemerintahan. Itu untuk mengontrol pertumbuhan kucing yang ada di Australia. Makanya mereka harus di microchipped. Jadi kita tahu kalau mereka hilang gampang dicarinya. Jadi saat mereka di scan, oh ada microchip, jadi kita ini ada yang punya, namanya ini, alamatnya di sini, nomor teleponnya ini, dan mereka akan hubungin kita langsung. Oh, kucing kamu hilang, jadi bisa ketemu. Dan juga kucing di sini itu wajib of course divaksinasi, dan itu setahun sekali. Kalau mereka masih bayi itu dari sejak mereka umur 6-8 minggu itu harus sudah vaksinasi pertama, obat cacing dan juga obat cacingnya. Jadi dan juga ya wormingnya ya, vaksinasi dan disex, itu yang 3 itu yang penting. Kalau kutu tergantung sih guys, kalau dia outdoor, kucing outdoor biasanya lebih rentan kena kutu ya. Tapi kebetulan kucing kita indoor, kecuali si Ben yang selalu pengen keluar, yang pengen lihat garden saya. Suka main di garden ya. Suka main di garden. Karena di garden ada kura-kura, ada ikan semua dari luar itu. Jadi asik aja dia di situ. Tapi nggak sebentar aja kok guys. Paling 15 menit habis sudah minta masuk lagi. Iya, nggak boleh lama-lama main di luar. Soalnya kalau diambil orang guys, mahal. Nah, begitulah perkenalan kucing kami, Ben, Bell, Pinkie Pie dan Maple. Next time kita akan memberikan tips-tips bagaimana merawat kucing ya. Jadi sekian dulu. Jangan lupa di subscribe, like, dan komen. Tetap guys yang positif ya, karena kita pokoknya pengen buat konten-konten yang lebih kreatif, lebih membuat kita tuh semangat gitu. Oke, assalamualaikum.